Semenjak ada paham feminisme, di mana paham ini menuntut kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, itu semuanya banyak yang berubah. Fungsinya kalian mampu secara finansial, yaitu di mata laki-laki kalian itu punya kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya dapat suami di zaman now. Secara kita tahu persaingan makin ketat. Iya dong, pastinya ketat. Gimana nggak ketat coba? Kalau nggak percaya kita lihat data berikut ini. Jadi untuk mendapatkan satu laki-laki, perempuan harus bersaing. Agak lumayan sulit. Sekarang gini aja kita bahas ya. Dari awal nih, dari zaman dahulu ya, zaman dahulu kala itu kalau perempuan itu dituntut untuk bisa kerja di rumah. Sedangkan semenjak ada paham feminisme, di mana mereka paham ini menuntut kesetaraan hak antara laki-laki, kesetaraan hak ya, laki-laki dan perempuan, itu semuanya banyak yang berubah. Di mana perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan, juga pekerjaan seperti laki-laki. Bahkan di zaman now ini, perempuan itu lebih berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan laki-laki. Apa sebab? Contoh misalkan saya yang punya perusahaan, contoh ya, kita yang punya nih perusahaan. Selama kita bisa memperkerjakan perempuan dibandingkan laki-laki, lebih baik mempekerjakan perempuan gitu. Dimanapun itu perusahaan pasti seperti itu. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya bang? Kan nggak ada hubungannya. Kita perempuan dapat pekerjaan, berpeluang lebih besar dapat pekerjaan daripada laki-laki. Tentu di sini ada hubungannya. Dimana kalian akan bermain untuk mensupport laki-laki menjalin hubungan. Mau tahu lebih jelasnya? Saksikan terus video ini sampai habis. Aduh, bocah main petasan. Oke, di sini kita akan fokus sampai dapat suami ya, dari jomblo sampai pacaran sampai dapat suami ya, nggak lebih dari itu. Bang, kita jomblo susah dapat pacar kalau saingannya banyak. Ya iya, susah itu kalau kalian tidak tahu aturan main dan cara bermainnya. Zaman sekarang ini kalian kan berpotensi punya peluang dapat pekerjaan. Anggaplah kalian sudah punya pekerjaan, sudah punya gaji tetap, jadi karyawan tetap di sebuah perusahaan. Terlepas dari kondisi sekarang lagi ada pandemi COVID-19 ya, terlepas dari itu ya, kalian tetap punya peluang lebih besar daripada laki-laki. Untuk mendapatkan suami ya, mulai dari pacaran itu, atau nggak mau langsung jadi suami, itu nggak berat-berat amat gitu, selama kalian mampu mensupport secara finansial. Di sini saya dapat itu dari cerminan Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW. Dia mampu mensupport Nabi besar Muhammad SAW itu secara finansial. Strategi ini memang sudah ada dari dulu. Perempuan mampu secara finansial segala macam itu juga udah dari lama sebenarnya sih adanya gitu. Tapi bang, kita sebagai perempuan berhak dong dinafkahi. Setuju? Sebelum lanjut, kita cek dulu cuplikan dua video berikut ini. Aturan main yang pertama, kalian harus mampu secara finansial. Apa sebab? Udah nggak zamannya lagi, perempuan itu nggak bisa cari duit gitu loh. Udah nggak zaman lagi gitu, meskipun ada, aduh, please deh. Fungsinya kalian mampu secara finansial, yaitu di mata laki-laki kalian itu punya kekuatan gitu. Jadi bukan perempuan yang lemah gitu loh. Di situ ada daya tarik gitu, daya tarik itu sendiri ketika kalian mampu secara finansial gitu loh. Yang kedua, kalian punya komunikasi yang bagus. Apa sebab?
males juga gitu laki-laki gitu loh dengan perempuan yang jutek gitu, komunikasinya jelek gitu. Syaratnya itu ya kalian harus punya wawasan. Ya sebagai wanita yang berpendidikan pastinya kalian punya wawasan, dimana kalian tuh bukan perempuan yang kuper gitu loh, kurang pergaulan gitu. Wawasan di sini juga kan dapatnya dari pergaulan gitu. Nah yang ketiga ini yang paling penting, kalian harus menentukan sikap seperti apa cowok yang mau kalian jadikan suami gitu loh. Jadi kriteria-kriteria laki-laki itu juga ada banyak gitu. Laki-laki itu banyak sekali karakter-karakternya gitu, dan masing-masing dari mereka itu berbeda-beda gitu. Mulai dari kehidupan keluarganya, pekerjaannya, pergaulannya gitu. Cara mereka menyikapinya dalam dinamika sosial yang berbeda-beda itu membuat laki-laki itu variatif gitu. Nah, jadi yang ketiga ini penting nih. Kalian harus menentukan sikap. Mau mendapatkan suami yang seperti kayak gimana gitu loh. Jadi jangan ini mau, itu mau, ini mau, itu mau, ya nggak mungkin juga gitu. Oke, kita anggaplah kalian sudah mampu secara finansial, punya komunikasi yang oke, yang bagus, dan kalian juga sudah menentukan laki-laki yang seperti apa yang mau dijadikan suami gitu. Kita mulai langkah yang pertama. Langkah yang pertama, dekati laki-laki itu langkah pertamanya, punya komunikasi yang baik. Setelah kalian membangun hubungan, entah itu teman tapi mesra, bagusnya lagi sudah punya komitmen gitu. Nah, untuk membangun komitmen juga nggak semudah itu kan, perlu waktu gitu maksudnya. Untuk mendapatkan suami di zaman now ini, pentingnya 3 komponen tadi, 3 syarat tadi, supaya kalian tuh cepat gitu mendapatkan suami gitu loh. Nggak bertele-tele, apalagi umur kalian sudah di atas 25 gitu kan. Itu sudah situasi gawat gitu. Apalagi udah di atas umur 30 gitu. Mentok-mentok tuh 35 lah gitu. Kalau udah di atas 35 itu akan muncul yang namanya keputusasaan sih biasanya gitu. Ya mudah-mudahan sih jangan gitu, jangan lama-lama gitu loh. Lebih bagus aja kalau kalian bisa nikah muda gitu. Syukur alhamdulillah gitu kalau bisa nikah muda gitu. Intinya kalian itu mampu mensupport laki-laki gitu. Karena laki-laki ini kan dia ini punya cara berpikir gitu. Sebelum kalian mendapatkan hatinya, kalian harus menerobos dulu cara berpikirnya. Karena laki-laki ini daya kekuatannya ini di sini nih, daya kekuatannya di situ. Dan kelemahannya, kelemahannya itu bukan di sini tapi di sini, gitu. Itu kelemahannya, gitu. Oke, kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh nih, misalkan Siti Khadijah tadi ya, dimana Siti Khadijah ini mampu secara finansial, komunikasinya udah pasti oke gitu kan, bos gitu. Terus dia itu menentukan nih laki-laki yang seperti apa gitu loh. Ketika dia melihat karakter Rasulullah SAW ini the best gitu, dia nggak ragu lagi gitu. Ini suami saya ini nih, saya mau suami saya dia gitu. Jadi saya pengen tuh kalian seperti itu gitu, mampu menentukan. Ini penting nih. Nah selanjutnya untuk pendekatannya, entah itu masih teman gitu atau kalian sudah punya komitmen untuk kedepannya, kalian harus mampu merangsang cara berpikirnya gitu. Contohnya kalian jalan berdua gitu loh, terus kalian lihat satu keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya gitu. Ya kalian ngomongnya gitu secara santai, bang, nanti aku mau nih kita kedepannya mudah-mudahan jadi kayak gitu tuh gitu loh. Tunjuk aja tuh jadi kayak gitu tuh, tunjuk tuh keluarga kecil itu tadi gitu ya. Habis kita mau hidup mau ngapain lagi sih? Kita hidup nih mau ngapain lagi gitu? Nyari duit juga nggak bakal ada habis-habis, yang ngurusin kerjaan apalagi nggak bakal ada habis-habisnya. Lebih penting kita membangun hubungan yang jangka panjang gitu kan. Gitu. Ketika kalian membahas tentang hubungan jangka panjang, secara otomatis kalian itu merangsang daya berpikirnya. Itu laki-laki otomatis mikir, ya kan? Kalau laki-lakinya nggak punya pikiran gitu ke depannya, oke, masih ada gitu laki-laki yang lain gitu. Maka dari itu pentingnya komunikasi yang bagus ini supaya kalian tuh punya pergaulan tuh nggak cuma itu doang gitu. Jadi kalau misalkan laki-laki ini nggak mampu diharapkan gitu, masih ada yang lain, masih ada peluang di laki-laki yang lain gitu kan. Nah,
Ketika kalian anggap aja nih sudah dapat laki-lakinya yang cara berpikirnya oke gitu, mampu untuk berpikir ke depan, untuk menjalin hubungan jangka panjang gitu kan, ya syukur-syukur gitu sampai nikah gitu kan. Nah, faktor keluarga di situ juga penting. Iya aku tahu. Jadi kenapa faktor keluarga itu penting? Karena kalian ini kan dari dua keluarga yang berbeda gitu. Kalau kalian ingin menyatu kan pasti kan menyatukan dua keluarga juga. Jangan sampai keluarga kamu, keluarga kalian itu ada masalah gitu dengan keluarga si pihak laki-lakinya. Ya mudah-mudahan sih jangan gitu. Anggap aja ya faktor keluarga itu tidak ada masalah gitu. Jadi kita lanjut aja lagi. Pada intinya kalian itu harus mampu bisa sanggup mensupport laki-laki. Maka dari itu pentingnya komunikasi yang baik dan kemampuan secara finansial gitu. Kalau kalian udah punya dua ini aja nih ya, kemampuan secara finansial dan komunikasi yang oke, otomatis pergaulan kalian juga oke. Itu kalian mampu memilih laki-laki yang kalian mau dijadikan suami. Oke, sudah anggap aja dah itu udah ya. Nah, melanjut tadi merangsang cara berpikir itu salah satu contohnya ya. Itu masih banyak lagi cara-cara lainnya sebenarnya gitu. Nanti kita bahas satu persatu. Pertama itu merangsang cara berpikirnya dulu. Nah, yang kedua ini bagaimana dengan hatinya gitu. Nah, di sini kan kelemahan laki-laki kan ada di hatinya ya. Nah, kalau kita bicara tentang laki-laki, kita ambil contoh aja Nabi Adam alaihissalam gitu, makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan gitu, sebelum terciptanya Siti Hawa ya, ibu dari semua manusia di muka bumi ini. Sebelum terciptanya Siti Hawa ya, sebelum terciptanya perempuan ini merupakan makhluk yang paling sempurna gitu. Kita nggak tahu wujudnya Nabi Adam tuh sebelum tercipta perempuan itu seperti apa, kita nggak tahu. Oke, kita anggap aja kemampuan Nabi Adam alaihissalam ini sebagai seorang laki-laki ini, daya kekuatan pikirannya itu 10, kekuatan hatinya itu 10. Ya, jadi seimbang itu 10 banding 10, betul-betul sempurna gitu. Keseimbangan ada di situ. Ya, lalu Nabi Adam alaihissalam itu hidup di surga gitu kan, nyantai gitu, woles gitu, dengan segala macam kenikmatan yang ada di dalam surga gitu. Tapi kan ada situasi di mana semuanya berpasang-pasangan gitu, cuma Nabi Adam alaihissalam aja gitu sebagai makhluk yang paling sempurna, tidak ada pasangan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan perempuan ini dari tulang rusuk sebelah kiri. Maka dari itu kalau kita kondangan itu kita lihat pengantin tuh ceweknya ada di sebelah kiri gitu. Jadi memang ada filosofinya. Dan ketika sudah terciptanya Siti Hawa ini, Nabi Adam alaihissalam ini tidak seimbang seperti tadi yang saya bilang 10 banding 10 gitu. Kan tetapi daya kekuatan pikirannya itu tinggal 9, kekuatan hatinya itu tinggal 1. Lalu Siti Hawa ini seperti apa ya? Kebalikannya gitu. Daya kekuatan pikirannya ini cuma 1, kekuatannya hatinya ini ada 9. Jadi ada yang bilang sedalam-dalamnya laut, setinggi-tingginya langit, seluas-luasnya jagat raya ini, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan hati seorang wanita. Ya kalau kalian tidak punya kemampuan finansial yang oke, terus komunikasinya juga nggak bagus, ya nggak bakal bisa. Gitu ya, laki-laki juga mikir juga keles gitu kan, zaman now gitu. Nah kalau misalkan hati laki-laki itu kelemahannya, bagaimana ngakalinnya gitu bang? Sekiranya gitu, kalau kita sudah mampu dan merangsang cara berpikirnya untuk kehidupan ke depan, tapi ketetapan hatinya masih kurang, gimana cara membuat hatinya itu terpaut hanya sama kita aja gitu? Ya hati laki-laki itu ya paling sebesar buah lengkeng kali ya, atau nggak buah ceri gitu, yang sekali keprak hancur gitu. Tapi bang ada loh laki-laki yang kuat gitu loh, yaitu karena mereka punya kekuatan daya pikir yang oke. Kalau mereka dodol, ya itulah koper, korban perasaan, lebay, baru dites sedikit aja, baru cengin dikit, baper. Terus kalau sekiranya perempuan lagi bete aja,
marah-marah. Terus kalau misalnya perempuannya lagi nggak tahu gitu harus ngapain, dia juga nggak tahu harus ngapain gitu. Nah itu mah dodol, laki-laki kayak gitu mah jangan diharapin untuk jadi suami gitu. Nah, bagaimana caranya jadi bang untuk memperdaya hatinya ini? Cara berpikirnya udah oke, terus hatinya gimana bang? Gitu. Biar cuma ke kita aja gitu. Jadi laki-laki yang setia cuma ke kita aja gitu. Nah jawabannya akan kita bahas di video yang akan datang. Gitu. Insya Allah ya. Karena saya buka rahasia laki-laki banget ini gitu. Sekian dari saya, silahkan subscribe supaya kalian tahu kelanjutannya video-video dari saya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.